untuk menukar rupa kamu dan menjadikan kamu dalam rupa yang tiada kamu ketahui. Dan kamu sudah tentu telah mengetahui kejadian yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil perhatian? Adakah kamu perhatikan apa yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkan? Dan kalau kami mau, ia kami jadikan menjadi kering dan hancur, kamu tercengang karenanya. Mengatakan, sesungguhnya kami telah dibebani dengan hutang. Tetapi kami tiada memperoleh hasil dari pekerjaan kami. Adakah kamu perhatikan air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya dari awan atau kamikah yang menurunkannya? Kalau kami mau, ia kami jadikan menjadi asin. Mengapakah kamu tiada berterima kasih? Adakah kamu perhatikan api yang kamu nyalakan? Kamukah yang menumbuhkan kayu untuk menyalakannya atau kami yang menumbuhkannya? Itu kami jadikan untuk pengajaran dan kesenangan bagi musafir di gurun pasir. Surat 56 Al-Waqiah ayat 58-73. Maka tidaklah tersembunyi, kepada orang yang ada padanya sedikit sentuhan akal, apabila memperhatikan dengan pikiran yang sederhana saja akan kandungan ayat-ayat di atas tadi. Dan menolehkan arah pandangannya kepada segala keajaiban makhluk Allah di bumi dan di langit, kecantikan kejadian hewan dan tumbuh-tumbuhan. Bahwa keadaan yang amat menakjubkan itu dan susunannya yang kokoh kuat, tidaklah ia terlepas daripada pencipta yang mengaturnya, dari pembuat yang mengokohkan dan yang mentakdirkannya. Bahkan hampirlah kiranya fitrah kejadian diri yang suci bersih dari jiwa sendiri, mengakui bahwa semuanya itu di dalam keadaan ada yang menentukan di bawah pengaruhnya dan yang menentukan arah, dengan kehendak pimpinannya. Dari itu, berfirman Allah Ta'ala, apakah kamu ragu-ragu tentang Tuhan, pencipta langit dan bumi? Surat 14 Ibrahim ayat 10. Maka karena itulah diutus nabi-nabi rahmat Allah kepada mereka untuk memanggil umat kepada keesaan, supaya mengucapkan, La ilaha illallah, tidak ada yang disembah selain Allah. Dan tidak disuruh mengucapkan, kami mempunyai Tuhan dan alam pun mempunyai Tuhan. Cara yang demikian itu adalah merupakan paksaan di dalam kejadian diri yang suci bersih kejadian akal manusia, dari permulaan pertumbuhan mereka dan masa perkembangan kepemudaannya. Dari itu berfirman Allah Ta'ala kepada kita, kalau engkau menanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab, Allah. Surat 31 Luqman ayat 25. Dan berfirman Allah Ta'ala, hadapkanlah muka engkau dengan betul kepada agama, ciptaan Tuhan, yang dijadikannya manusia sesuai dengan agama itu. Tiada pertukaran bagi ciptaan Tuhan itu. Itulah agama yang betul. Surat 30 Ar-Rum ayat 30. Jadi, di dalam kejadian diri yang suci bersih kejadian manusia itu dan dalil-dalil yang ditunjukkan Al-Quran, sudah lebih dari cukup daripada menegakkan dalil-dalil lain. Tetapi untuk lebih jelas dan karena mengikuti jejak ulama-ulama yang berpandangan jauh, maka kami mengatakan bahwa dari permulaan dalil itu, ialah akal. Karena yang baru, hadis itu, tak dapat tidak pada kejadiannya, dengan ada sebab yang menjadikannya. Bahwa alam itu baru, maka tak boleh tidak pada kejadiannya dari sebab itu. Adapun kata kita bahwa yang baru itu tak boleh tidak pada kejadiannya daripada sebab, maka itu adalah jelas. Karena tiap-tiap yang baru itu ditentukan adanya dengan waktu, yang mana menurut akal, waktu itu boleh jadi terdahulu dan boleh jadi kemudian. Maka untuk menentukan waktu itu, tidak terdahulu dan tidak kemudian daripada jangkanya, sudah pasti memerlukan kepada yang menentukan muhasyish. Adapun kata kita, alam itu baru, maka dalilnya ialah, bahwa tubuh alam itu, tidak terlepas daripada gerak dan diam. Gerak dan diam itu adalah baru. Tiap-tiap sesuatu yang tidak terlepas dari sifat-sifat baru adalah baru. Di dalam pembuktian ini, terdapat 3 dakwaan.
Dakwaan pertama, kata kita bahwa tubuh itu tidak terlepas dari gerak dan diam. Dan ini dapat dipahami dengan jelas dan mudah. Maka tidaklah memerlukan kepada penelitian dan pemikiran. Sebab orang yang berpikir bahwa tubuh itu tidak tetap dan diam, adalah orang itu berjalan di atas jembatan kebodohan dan menderita penyakit pikiran. Dakwaan kedua, kata kita bahwa gerak dan diam itu adalah baru. Hal ini ditunjukkan oleh ganti berganti di antara keduanya. Adanya yang satu sesudahnya yang lain. Dan itu dapat dipersaksikan pada sekalian tubuh, baik yang sudah dilihat ataupun yang belum dilihat. Tidak ada satu pun dari yang tetap, melainkan menurut akal Allah boleh tetap. Maka yang datang dari gerak dan tetap itu adalah baru karena datangnya. Dan yang dahulu itu baru karena tidak adanya. Sebab, kalau Allah itu tiada berpermulaan, niscaya mustahil Allah tidak ada, sebagaimana akan datang keterangannya dan dalilnya pada menetapkan kekalnya pencipta yang maha tinggi dan maha suci. Dakwaan ketiga, kata kita bahwa apa yang tidak terlepas daripada sifat-sifat baru, adalah baru. Dalilnya ialah jikalau tidaklah demikian, maka sesungguhnya telah ada sebelum tiap-tiap yang baru itu, yang baru, yang tak berpermulaan baginya. Dan kalau tidaklah berlalu baru itu, dengan keseluruhannya niscaya tidak berkesudahanlah pergantian kepada adanya yang baru ada sekarang. Dan berlalunya apa yang tiada berkesudahan itu, mustahil. Karena sesungguhnya, jikalau adalah bagi cakrawala itu perputaran yang tiada berkesudahan, maka tidak tersembunyilah bilangannya itu, dari genap atau genap dan ganjil kedua-duanya. Atau tidak genap atau tidak ganjil. Dan mustahillah adanya genap dan ganjil kedua-duanya atau tidak genap dan tidak ganjil. Sebab yang demikian adalah mengumpulkan di antara tidak dan ada. Karena pada menisbatkan artinya karunia Allah adalah menghubungkan segala sebab akibat datangnya pertolongan atau karunia kepada yang memberikan karunia tersebut yaitu Allah, yang satu, adalah menidakkan yang lain. Dan mustahil adanya genap saja, karena genap itu akan menjadi ganjil dengan bertambah satu. Maka bagaimanakah yang satu itu memerlukan kepada yang tidak berkesudahan? Dan mustahil pula adanya ganjil saja, karena ganjil itu akan menjadi genap dengan bertambah satu. Maka bagaimanakah yang satu itu memerlukan kepadanya, sedang Allah tidak berkesudahan bilangannya. Dan mustahil pula bahwa adanya tidak genap dan tidak ganjil, karena Allah berkesudahan. Maka kesimpulannya dari itu semuanya, bahwa alam tidak terlepas dari sifat-sifat baru. Maka adalah ia baru. Dan apabila telah benar barunya, maka Allah memerlukan kepada yang membarukannya, yang dapat diketahui dengan mudah. Pokok kedua, mengetahui bahwa Allah Ta'ala itu kadim tiada berpermulaan, senantiasa, azali tidak berkesudahan, berpermulaan, tak ada bagi wujudnya permulaan. Tetapi Allah lah permulaan tiap-tiap sesuatu dan sebelum ada sesuatu yang mati dan yang hidup. Dalilnya, jikalau adalah Allah itu baru, tidak kadim tiada berpermulaan, maka Allah memerlukan pula kepada muhdits yang membarukan. Yang muhdits yang menjadikannya itu memerlukan kepada muhdits yang menjadikannya lagi, lalu tali bertalilah demikian, sampai kepada yang tak berpenghabisan. Dan yang tali bertali itu tidak membawa hasil atau berkesudahan kepada muhdits yang menjadikannya, yang kadim tiada berpermulaan, yaitu yang pertama. Dan inilah sebenarnya yang dicari yang kita namakan, pencipta alam, pembuat, penjadi dan haliknya, yang maha penciptanya. Pokok ketiga, mengetahui bahwa Allah Ta'ala serta adanya azali tidak berkesudahan, berpermulaan abadi, tak adalah bagi wujudnya berakhir, berkesudahan. Allah lah yang awal, yang akhir, yang dahir dan yang batin. Karena manakala telah benar kidam tiada berpermulaannya, maka mustahillah tiadanya adamnya. Dalilnya, jikalau Allah Ta'ala itu menghadapi ketiadaan,
maka adalah Allah tidak terlepas, ada kalanya ketiadaannya itu dengan sendirinya atau dengan sesuatu yang meniadakannya yang melawani Allah. Jikalau boleh akan tiadanya sesuatu dengan sendirinya yang tergambar kekalnya, niscaya boleh akan didapati sesuatu dengan sendirinya yang tergambar tak adanya. Maka sebagaimana kedatangan wujud memerlukan kepada sebab, maka demikian pula kedatangan Adam lawan wujud memerlukan kepada sebab. Dan batil salah, bahwa Allah menerima Adam oleh yang mengadamkannya, yang melawani Allah. Karena yang mengadamkannya itu, jikalau ia kadim tiada berpermulaan, maka tidak tergambarlah wujud besertanya. Dengan dua pokok yang dahulu itu telah nyata wujud Allah dan kadim tiada berpermulaannya. Maka bagaimanakah ada wujudnya pada tiada berpermulaan dan besertanya ada lawannya? Jikalau lawan yang mengadamkannya itu baru, maka adalah mustahil. Sebab tiadalah yang baru dalam perlawanannya kepada yang kadim tiada berpermulaan sampai dapat memutuskan wujudnya itu, lebih utama daripada yang kadim tiada berpermulaan sendiri, dalam perlawanannya kepada yang baru. Sehingga dapatlah ia mempertahankan wujudnya. Bahkan mempertahankan wujud itu adalah lebih mudah daripada memutuskannya. Dan yang tiada berpermulaan adalah lebih kuat dan lebih utama dari yang baru, hadits. Pokok keempat, mengetahui bahwa tiadalah Allah Ta'ala itu benda yang terbatas di suatu tempat. Tetapi Maha Suci dan Maha Kuduslah Allah daripada kesesuaian tempat itu. Dalilnya, bahwa tiap-tiap benda itu mengambil tempat, maka tentulah Allah dengan tempat itu. Dan tidak terlepas daripada adanya menetap pada tempat itu atau bergerak daripadanya. Maka tidak terlepaslah Allah dari gerak dan diam, yang mana keduanya itu adalah baru. Dan apa yang tidak terlepas dari yang baru, adalah baru. Jikalau tergambarlah jauhar benda yang bertempat itu, kadim tiada berpermulaan, maka dapatlah diterima akal akan tiada berpermulaannya benda-benda alam ini. Jikalau seseorang menamakan sesuatu benda dan tidak bermaksud dengan benda itu mengambil tempat, maka adalah ia bersalah dari segi kata-kata, tidak dari segi arti. Pokok kelima, mengetahui bahwa Allah Ta'ala tidaklah bertubuh yang tersusun daripada benda-benda. Karena tubuh adalah ibarat dari susunan benda-benda. Apabila salah adanya itu benda yang tertentu dengan sesuatu tempat, maka batil salah pulalah adanya itu tubuh. Sebab tiap-tiap tubuh, tertentu dengan tempat dan tersusun dari jauhar benda, barang. Maka benda adalah mustahil terlepasnya dari bercerai dan berkumpul, bergerak dan diam, berkeadaan dan berbatas. Semuanya itu, adalah tanda-tanda dari yang baru. Kalau bolehlah diyakinkan bahwa pencipta alam itu tubuh, maka boleh pulalah diyakinkan ketuhanan matahari, bulan ataupun yang lain dari bahagian-bahagian yang bertubuh. Kalau adalah orang yang berani menamakan Allah Ta'ala itu tubuh, tanpa ada maksud tersusun dari jauhar-jauhar benda-benda, maka adalah itu salah dalam menamakan dan benar dalam meniadakan pengertian tubuh. Pokok keenam, mengetahui bahwa Allah Ta'ala tidaklah aradel sifat yang berdiri pada tubuh atau bertempat pada sesuatu tempat. Karena aradel sifat ialah apa yang bertempat pada tubuh. Maka tiap-tiap tubuh tiada jalan lain adalah baru, di mana muhditsnya yang menjadikannya telah ada sebelumnya. Maka bagaimanakah ada Allah bertempat pada tubuh, sedang Allah sudah maujud pada azali tidak berkesudahan berpermulaan sendirinya, tak ada sertanya yang lain. Kemudian Allah lah yang menjadikan jisim-jisim tubuh-tubuh dan aradel-aradel sifat-sifat. Dan karena Allah lah yang tahu, yang berkuasa, yang berkehendak dan yang menjadikan sebagaimana akan datang keterangannya. Sifat-sifat tersebut sifat-sifat tahu, kuasa, berkehendak dan menjadikan adalah mustahil pada sifat bahkan tak diterima oleh akal, kecuali pada yang maujud, yang ada yang berdiri dengan sendirinya, yang bebas dengan zat Allah.
Dari pokok-pokok yang tersebut di atas, mungkinlah berhasil pemahaman bahwa Allah itu ada, maujud, berdiri dengan sendirinya, tidak Allah jauhar, benda, barang, tubuh dan aradel, sifat. Dan alam seluruhnya adalah jauhar, benda, barang, aradel, sifat dan tubuh. Jadi, tidaklah Allah Ta'ala menyerupai sesuatu dan tidaklah sesuatu menyerupai Allah Ta'ala. Tetapi adalah Allah yang hidup, yang berdiri, yang tidak sepertinya sesuatu. Betapakah kiranya makhluk itu menyerupai dengan Khaliknya, yang Maha Pencipta, yang ditakdir dan yang mentakdirkannya dan yang dibentuk dengan yang membentukkannya. Segala tubuh dan aradel sifat itu seluruhnya adalah dijadikan dan diciptakan oleh Allah Ta'ala. Maka mustahillah menetapkan persamaan dan penyerupaan dengan Allah. Pokok ketujuh, mengetahui bahwa Allah Ta'ala Maha Suci zat Allah dari ketentuan dengan arah. Arah itu ada kalanya di atas atau di bawah, di kanan atau di kiri, di muka atau di belakang. Arah-arah ini dijadikan dan didatangkan oleh Allah dengan perantaraan wasitah kejadian manusia. Karena dijadikannya bagi manusia itu dua tepi. Yang satu berpegang kepada bumi dan dinamakan kaki. Dan yang satu lagi berhadapan dengan bumi dan dinamakan kepala. Maka datanglah nama atas bagi yang mengiringi arah kepala dan nama bawah bagi yang mengiringi arah kaki. Sehingga seekor semut yang berjalan terbalik di bawah loteng, maka terbaliklah arah atas baginya, menjadi arah bawah. Meskipun bagi kita itu arah atas namanya. Dijadikan oleh Allah bagi manusia dua tangan, yang satu biasanya lebih kuat dari yang lain. Maka datanglah nama kanan untuk yang lebih kuat dan nama kiri untuk lawannya. Dan dinamakan arah yang mengiringi tangan kanan tadi, kanan dan yang mengiringi satu lagi kiri. Dijadikan oleh Allah bagi manusia dua pinggir, di mana manusia itu melihat dari salah satu keduanya dan bergerak kepadanya. Maka timbullah nama hadapan, muka, untuk arah, di mana Allah tampil bergerak kepadanya dan nama belakang untuk lawannya. Segala arah ini adalah baru, datang dengan datangnya manusia. Jikalau tidaklah manusia dijadikan dengan bentuk yang ada ini, tetapi dijadikan bundar seperti bola, maka tak adalah sekali-kali arah-arah itu. Maka bagaimanakah wujud Allah itu pada azali tidak berkesudahan, berpermulaan, ditentukan dengan arah, sedang arah itu adalah baru? Atau bagaimanakah terjadinya penentuan Tuhan dengan arah sesudah tak ada baginya yang demikian? Apakah caranya dengan Allah menjadikan alam di atasnya? Maha sucilah Allah daripada atas baginya. Karena maha sucilah Allah dari mempunyai kepala. Dan atas adalah ibarat dari apa yang ada di jurusan kepala. Atau dengan Allah menjadikan alam di bawahnya. Maha sucilah Allah dari ada bawah baginya. Karena maha sucilah Allah dari mempunyai kaki. Dan bawah adalah ibarat dari apa yang mengiringi jurusan kaki. Semuanya itu termasuk di antara yang mustahil pada akal. Dan karena yang diterima akal dari adanya tertentu dengan arah, bahwa Allah itu ditentukan dengan tempat ketentuan benda atau ditentukan dengan benda sebagai ketentuan sifat. Dan telah teranglah mustahil wujudnya Allah itu benda atau aradel sifat. Dari itu maka mustahil pulalah wujudnya itu ditentukan dengan arah. Kalau dimaksudkan dengan arah selain dari dua pengertian itu, maka adalah salah pada nama serta menolong kepada pengertian. Dan karena kalau adalah Allah di atas alam, berarti adalah Allah setentang dengan alam. Dan tiap-tiap yang setentang bagi tubuh, maka ada kalanya, sama dengan tubuh itu atau lebih kecil atau lebih besar daripadanya. Semua itu adalah taksiran yang memerlukan tentunya kepada penaksir. Maha sucilah dari yang demikian itu Al-Khalik, yang Maha Pencipta, yang Maha Esa lagi Maha Pengatur. Mengenai pengangkatan kedua tangan ketika berdoa kepada Allah ke arah langit, adalah karena langit itu kiblat doa. Dan dengan itu juga menjadi isyarat kepada sifat Allah dengan kebesaran dan keagungan,
sebagai pemberitahuan dengan maksud ke arah tinggi di atas sifat kemuliaan dan ketinggian. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Tinggi di atas tiap-tiap yang maujud, yang ada, dengan keperkasaan dan kekuasaan. Pokok ke-8, mengetahui bahwa Allah Ta'ala beristiwa, bersemayam, di atas, arasinya, surganya, dengan arti yang dikehendaki oleh Allah dengan istiwa, bersemayam itu, yaitu yang tiada berlawanan dengan sifat keagungannya, dan tiada tersentuh kepadanya tanda-tanda kebaruan dan kefanaan kelenyapan. Inilah yang dimaksud dengan istiwa, bersemayam ke langit, di mana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, kemudian itu Allah beristiwa, bersemayam ke langit, ketika itu berupa asap. Surat 41 Fussilat ayat 11. Dan tidaklah demikian itu, selain dengan jalan menguasai dan memerintah, seperti kata seorang penyair. Telah beristiwa, bersemayamlah manusia itu di Irak, tanpa pedang dan darah tertumpah. Ahli kebenaran Ahlul Haq memerlukan kepada penafsiran ini, sebagaimana ahli kebatinan Ahlul Batin memerlukan kepada penafsiran firman Allah, Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Karena dengan sepakat firman tersebut Allah artikan dengan meliputinya ilmu Allah dan pengetahuannya. Begitu pula sabda Nabi, hati mukmin itu diantara dua anak jari dari anak-anak jari Tuhan yang Maha Pengasih, Allah artikan kepada kehendak dan perkasanya Tuhan. Dan sabda Nabi, batu hitam itu, Al-Hajarul Aswad, adalah tangan kanan Allah di buminya, Allah artikan kepada kemuliaan dan keagungan Al-Hajarul Aswad. Karena kalau dibiarkan atas dahirnya niscaya mestilah timbul kemustahilan. Maka demikian pulalah istiwa, bersemayam. Kalau dibiarkan artinya kepada menetap dan bertempat, maka tentulah yang bertempat itu tubuh, yang bersentuh dengan arasy surga. Ada kalanya seperti arasy atau lebih besar atau lebih kecil daripadanya. Yang demikian itu adalah mustahil. Dan tiap-tiap yang membawa kepada mustahil adalah mustahil. Pokok ke-9, mengetahui bahwa Allah Ta'ala serta keadaannya Maha Suci daripada bentuk dan batas, Maha Suci daripada arah dan penjuru. Ia melihat dengan mata kepala dan mata hati di negeri akhirat, negeri ketetapan, karena firman-Nya, beberapa muka di hari itu bercahaya. Melihat kepada Tuhan-Nya. Surat 75 Al-Qiyamah ayat 22-23. Dan ia tidak melihat di dunia karena membenarkan firman-Nya, Azza wa Jalla, penglihatan tidak sampai mencapai kepadanya, tetapi Allah mengetahui segala penglihatan. Surat 6 Al-An'am ayat 103. Dan karena firman-Nya yang ditujukan kepada Nabi Musa, engkau tidak akan dapat melihat aku. Surat 7 Al-A'raf ayat 143. Wahai, bagaimanakah Mu'tazilah, golongan yang menelan mentah-mentah arti dari Al-Quran tanpa pemikiran itu mengenal sifat Tuhan seru sekalian alam yang tidak dapat diketahui oleh Musa. Dan bagaimana Musa menanyakan ru'yah melihat Tuhan, sedang ru'yah melihat itu mustahil. Semoga kebodohan ahli-ahli bid'ah dan hawa nafsu dari orang-orang yang bodoh dungu itu, adalah lebih utama daripada kejahilan nabi-nabi. Adapun cara melakukan ayat ru'yah melihat tadi secara dahirnya, maka itu tidaklah membawa kepada kemustahilan. Karena ru'yah melihat adalah semacam kasyaf terbuka penutup dan ilmu, tetapi lebih sempurna dan lebih jelas daripada ilmu. Maka apabila boleh penghubungan ilmu kepadanya dan ia tidak pada sesuatu arah, maka boleh pulalah perhubungan ru'yah melihat kepadanya dan ia tidak dengan perantaraan arah. Sebagaimana boleh Allah melihat makhluknya dan tidak dalam keadaan berhadapan dengan mereka, maka boleh pulalah Allah dilihat oleh makhluknya tanpa berhadapan. Sebagaimana boleh Allah diketahui tanpa berkeadaan, berkaifiyah, dan berbentuk, maka boleh pulalah Allah dilihat seperti itu. Pokok ke-10, mengetahui bahwa Allah Ta'ala Maha Esa, tiada sekutu baginya, tunggal, tiada teman baginya,
sendirian dengan menjadikan dan mencipta dan maha kuasa Allah menjadikan dan mengadakan, tiada yang sepertinya untuk membagi-bagi dan menyamainya, tiada lawan baginya untuk bertengkar dan bermusuhan. Dalilnya firman Allah Ta'ala, kalau kiranya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain dari Allah, sudah tentu keduanya menjadi rusak binasa. Surat 21 Al-Anbiya, ayat 22. Keterangannya, jikalau Tuhan itu dua dan salah satu daripada keduanya menghendaki sesuatu, maka Tuhan yang kedua jika diperlukan kepada pertolongannya, niscaya adalah Tuhan yang kedua ini menjadi terpaksa, yang tidak berdaya. Dan tidaklah Allah sebagai Tuhan yang berkuasa penuh. Jika Allah berkuasa membantah dan menolak, maka adalah Tuhan yang kedua ini kuat lagi gagah perkasa. Dan Tuhan yang pertama itu lemah tak berdaya dan tidaklah Allah Tuhan yang berkuasa. Rukun kedua, mengetahui sifat-sifat Allah. Dan berkisar kepada 10 pokok. Pokok pertama, mengetahui bahwa yang menciptakan alam ini adalah Maha Kuasa. Bahwa Allah Maha Besar dengan firman-Nya, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat 5 Al-Ma'idah ayat 120. Karena alam ini kokoh di dalam pembuatannya, teratur di dalam kejadiannya. Barang siapa melihat sehelai kain sutera yang baik tenunan dan susunannya, teratur bunga dan pinggirnya, lalu menyangka bahwa tenunan itu datangnya dari orang mati yang tidak bertenaga atau dari seorang manusia yang tak berdaya, maka orang yang melihat tadi adalah telah tercabut dari sifat berakal dan telah terjerumus ke dalam rantai kebodohan dan kedunguan. Pokok kedua, mengetahui bahwa Allah Ta'ala Maha Tahu segala yang ada, meliputi ilmunya dengan segala makhluk. Tidak luput dari ilmunya seberat biji Shallallahu Alaihi Wasallamipun, baik di bumi atau di langit. Maha benarlah Allah dengan firman-Nya, dan Allah Maha Tahu atas segala sesuatu. Surat 2 Al-Baqarah ayat 29. Dan ditunjukkan kepada kebenarannya oleh firman-Nya, tidakkah Tuhan itu mengetahui apa yang diciptakannya? Dan Allah mengenal hal yang halus-halus dan cukup mengerti. Surat 67 Al-Mulk ayat 14. Tuhan memberi petunjuk kepada kita, kepada membuat dalil dengan makhluknya, dengan mengetahui bahwa kita tidak menaruh keraguan, tentang mendalilkan makhluk yang halus dan kejadian yang dihiasi dengan teratur itu, walau pada benda yang hina lemah sekalipun untuk membuktikan atas Maha Tahu penciptanya cara menyusun dan mengatur. Maka apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah petunjuk dan pengenal yang amat mendalam. Pokok ketiga, mengetahui bahwa Allah Ta'ala itu hidup. Barang siapa ada ilmunya dan tenaganya, tentu saja ada hidupnya. Jikalau tergambar seorang yang bertenaga, berilmu, berbuat dan pengatur tanpa ada ia hidup, maka bolehlah diragukan mengenai hidupnya hewan-hewan, ketika ia bolak-balik bergerak dan berdiam diri. Bahkan mengenai hidupnya ahli-ahli teknik dan perusahaan. Hal yang seperti itu adalah membenamkan diri ke dalam lembah kebodohan dan kesesatan. Pokok keempat, mengetahui bahwa Allah Ta'ala berkehendak kemauan bagi segala perbuatan-perbuatannya. Maka tak adalah yang ada melainkan bersandar kepada kehendaknya dan datang dari kemauannya. Allah lah yang menjadikan dan mengembalikan, yang berbuat sekehendaknya. Bagaimanakah Allah tak ada berkehendak? Tiap-tiap perbuatan yang datang daripadanya, mungkin bahwa datang lawannya. Dan yang tak ada lawannya, maka mungkin datang itu sendiri sebelumnya atau sesudahnya. Dan kehendak itu adalah bersesuaian bagi dua yang berlawanan dan bagi dua waktu sebagai suatu kesesuaian. Maka tak boleh tidak daripada kemauan untuk menentukan kehendak itu kepada salah satu daripada dua yang akan dihubungi kehendak tadi. Kalau mencukupi ilmu saja tanpa kemauan, untuk menentukan sesuatu yang diketahui, sehingga dikatakan bahwa perbuatan itu diperoleh pada waktu yang mendahului ilmu dengan wujudnya, maka sesungguhnya boleh pula mencukupi tanpa kehendak.
Sehingga dikatakan bahwa perbuatan itu diperoleh tanpa kehendak, karena telah mendahului ilmu dengan wujudnya. Pokok kelima, mengetahui bahwa Allah Ta'ala Maha mendengar, melihat, tidak luput daripada penglihatannya segala yang terlintas di dalam hati, sangka dan pikiran yang tersembunyi. Dan tidak jauh daripada pendengarannya bunyi langkah semut hitam di dalam malam yang gelap, di atas batu yang hitam pekat. Betapakah ia tidak mendengar, lagi melihat, sedang mendengar dan melihat itu tak ada tempat untuk dibantah adalah kesempurnaan dan bukan kekurangan. Maka bagaimanakah makhluk itu berada lebih sempurna daripada yang Maha Pencipta? Yang dibuat itu lebih tinggi dan lebih sempurna daripada yang membuat. Bagaimanakah lurusnya pembagian, manakala kekurangan ada pada Tuhan dan kesempurnaan ada pada makhluk dan pada perbuatan Allah? Atau bagaimanakah lurusnya keterangan Ibrahim menghadapi ayahnya karena ayahnya itu menyembah berhala karena kebodohan dan kedunguan? Lalu bersabdalah Ibrahim kepadanya, "Hai Bapakku, mengapa engkau sembah barang yang tidak mendengar, tidak melihat dan tiada memberikan pertolongan kepada engkau barang sedikitpun?" Surat 19 Maryam ayat 42. Jikalau terbaliklah yang demikian itu, kepada zat yang disembah Ibrahim, maka sesungguhnya keterangannya menjadi hancur dan dalilnya menjadi gugur. Dan menjadi tidak benarlah firman Allah Ta'ala, dan itulah alasan-alasan yang kami berikan kepada Ibrahim menghadapi kaumnya. Surat 6 Al-An'am ayat 83. Sebagaimana dipahami dengan akal bahwa Allah Ta'ala berbuat tanpa anggota, mengetahui tanpa hati dan otak, maka hendaklah dipahami pula bahwa Allah Ta'ala melihat tanpa biji mata dan mendengar tanpa telinga. Karena tak adalah perbedaan di antara keduanya. Pokok keenam, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata-kata dengan kata-kata, yaitu suatu sifat yang berdiri pada zat Allah, tidak dengan suara dan huruf. Bahkan tiada serupa kata-kata Allah dengan kata-kata lainnya, sebagaimana tidak serupa wujudnya dengan wujud lainnya. Kata yang sebenarnya ialah kata hati. Suara itu ialah yang mengeluarkan huruf-huruf untuk menunjukkan kepada yang dimaksud, sebagaimana ditunjukkan kepadanya sekali dengan gerak dan isyarat. Bagaimanakah maka ini sampai meragukan kepada segolongan orang yang bodoh, dan tidak meragukan kepada penyair-penyair yang bodoh, di mana telah bermada seorang di antara mereka yang mengatakan, "Sungguhlah kata-kata itu di dalam hati." Dan memang lidah dijadikan untuk menunjukkan apa yang ada di dalam hati. Orang yang tidak diikat oleh akalnya dan tidak dilarang oleh otaknya daripada mengatakan, "Lidahku itu baru," tetapi apa yang datang padanya dengan kehendakku yang baru itu adalah tiada berpermulaan, maka putuskanlah harapanmu mengenai akalnya. Dan cegahkanlah lidahmu daripada berhadapan dengan dia. Orang yang tiada dapat memahami bahwa tiada berpermulaan itu adalah ibarat daripada apa yang belum ada sebelumnya sesuatu dan bahwa ba adalah sebelum sin dalam bacaan kita, bismillah, maka tidak adalah sin yang kemudian daripada ba itu tiada berpermulaan. Maka bersihkanlah hatimu daripada menoleh kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai rahasia pada menjauhkan sebahagian daripada hamba Allah, dan barang siapa disesatkan oleh Allah maka tak ada yang memberi petunjuk kepadanya. Barang siapa merasa sangsi bahwa Musa mendengar di dunia ini kata-kata yang tidak dengan suara dan huruf, maka tentulah ia menentang akan melihat di akhirat yang ada, yang tidak dengan tubuh dan warna. Dan kalau diterima oleh akalnya bahwa ia akan melihat apa yang tiada dengan warna, tubuh, batas dan ukuran, sedang ia sampai sekarang belum melihatnya, maka hendaklah ia berpikir mengenai panca indera pendengaran akan apa yang dapat dipikirkannya mengenai panca indera penglihatan itu. Jika dapat dipikirkannya bahwa bagi Allah satu pengetahuan yang satu, yaitu mengetahui segala yang ada, maka hendaklah dipikirkannya akan suatu sifat bagi zat yaitu berkata-kata,
dengan segala apa yang ditunjukkan oleh semua penuturan kepadanya. Jika dapatlah ia berpikir akan keadaan langit yang tujuh, keadaan sorga dan neraka yang tertulis pada selembar kertas yang kecil dan terhafal di dalam suatu batas yang halus daripada hati, dan bahwa semuanya itu dapat terlihat di dalam batas biji mata hitam, tanpa bertempat semua langit itu, bumi, sorga dan neraka di dalam mata hitam, hati dan kertas, maka hendaklah ia berpikir keadaan berkata-kata itu yang dibaca dengan lisan, dihafal di dalam hati dan tertulis di dalam mashaf, tanpa bertempat zat kalam berkata-kata di dalamnya. Karena jikalau bertempatlah pada kitab Allah zat berkata-kata di atas kertas, niscaya bertempatlah zat Allah dengan menuliskan namanya pada kertas. Dan bertempatlah zat api neraka dengan menuliskan namanya pada kertas dan terbakarlah kertas itu. Pokok ketujuh, bahwa berkata-kata yang berdiri dengan sendirinya itu tiada berpermulaan, dan begitu pula sekalian sifat Allah. Karena mustahillah bahwa ada dia itu tempat bagi segala yang baru, yang masuk di bawah pengaruh perubahan. Tetapi wajiblah bagi sekalian sifat dari sifat-sifat tiada berpermulaan akan apa yang wajib bagi zat. Maka tidaklah didatangi oleh perubahan dan tidaklah ditempati oleh segala yang baru. Tetapi senantiasalah pada tiada berpermulaannya, bersifat dengan segala sifat yang terpuji dan tetaplah di dalam keabadiannya, seperti itu, maha suci dari segala perubahan keadaan. Karena sesuatu yang menjadi tempat bagi segala yang baru, maka tidaklah dia itu terpisah daripada yang baru. Dan sesuatu yang tidak terpisah daripada segala yang baru, maka adalah dia itu baru. Dan sesungguhnya tetaplah sifat baru itu bagi tubuh, di mana dia didatangi perubahan dan pertukaran bagi sifat-sifatnya. Maka bagaimanakah Khalik yang Maha Pencipta itu bersekutu dengan segala yang baru dalam menerima perubahan? Dan berdasarkan kepada ini, maka seyogialah bahwa kalam berkata-kata Allah itu tiada berpermulaan, berdiri dengan zat Allah. Dan yang baru itu ialah suara-suara yang menunjukkan kepadanya. Sebagaimana dipahami, tegaknya tuntutan dan kemauan belajar pada diri seorang ayah untuk anaknya, sebelum anak itu dilahirkan, sehingga apabila anak itu telah lahir dan berakal serta dijadikan oleh Allah baginya ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan apa yang ada di dalam hati ayahnya dahulu, dari tuntutan belajar, niscaya menjadi suruhan dengan tuntutan itu yang telah bangun pada diri sang ayah. Dan tetap adanya sampai kepada waktu anaknya mengenal akan hal itu. Maka hendaklah dipahami pula akan tegaknya tuntutan yang ditunjukkan kepadanya oleh firman Allah, Azza wa Jalla, bukalah kedua terompahmu. Surat 20 Taha ayat 12. Dengan zat Allah dan jadinya Musa ditujukan dengan firman itu setelah adanya. Karena telah dijadikan kepada Musa marifah ilmu mengenal Allah Ta'ala dengan tuntutan itu dan didengarnya untuk itu kalam tiada berpermulaan. Pokok kedelapan, bahwa ilmu Allah itu tiada berpermulaan, maka senantiasalah ia mengetahui dengan zatnya, sifatnya dan apa yang terjadi dengan makhluknya. Manakala telah jadilah makhluk, maka tidak datanglah bagi Allah ilmu mengenai makhluk itu, tetapi hasilah segala makhluk itu terbuka baginya dengan ilmunya yang azali tidak berkesudahan, berpermulaan. Karena jikalau dijadikan bagi kita pengetahuan untuk mengetahui dengan kedatangan si Zaid ketika terbit matahari dan berkekalan pengetahuan tadi diumpamakan sampai terbit matahari, maka sesungguhnya kedatangan si Zaid ketika terbit matahari itu menjadi pengetahuan bagi kita dengan pengetahuan itu tanpa pembaruan pengetahuan yang lain. Maka begitu pulalah seyogyanya dipahami akan tiada berpermulaan ilmu Allah Ta'ala. Pokok kesembilan, bahwa iradah kemauan Allah itu kadim tiada berpermulaan. Kemauan itu pada tiada berpermulaannya bersangkutan dengan menjadikan segala yang baru pada waktunya yang layak, sesuai dengan kedahuluan ilmu Allah yang azali tidak berkesudahan, berpermulaan.
Karena jikalau kemauan itu baru, niscaya jadilah Allah itu tempat bagi yang baru.